Sobat BMKG, apakah Sobat pernah melihat ke langit dalam waktu yang sedikit lama dan melihat awan-awan di atas sana selalu bergerak? Awan-awan di langit dapat bergerak karena adanya angin di ketinggian di mana awan tersebut berada. Walaupun di sekeliling Sobat tidak merasakan adanya hembusan angin, namun di atas sana kondisinya sangat berbeda dengan kondisi di permukaan. Bagaimana angin ini dapat bergerak dan bagaimana cara BMKG mengamati kondisi angin di lapisan atas, serta apa manfaat dari pengamatan angin tersebut? Bersama saya Adinda Dara Fahada, mari simak penjelasannya. Sobat BMKG, angin adalah udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Perbedaan tekanan di permukaan ini juga berpengaruh hingga ke lapisan atas. Daerah bertekanan tinggi akan memiliki kolom udara yang rendah dan juga memiliki pergerakan udara turun. Dan sebaliknya, daerah bertekanan rendah memiliki kolom udara yang lebih tinggi dan pergerakan udara naik. Di lapisan atas, udara mengalir dari kolom udara tinggi ke kolom udara yang lebih rendah. Pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya angin di lapisan atas yang dapat kita amati dari pergerakan awan. Kemudian, bagaimana BMKG mengamati pergerakan angin ini? Nah, Sobat BMKG tentunya sudah tahu dong kalau salah satu tugas BMKG adalah melakukan pengamatan cuaca selama 24 jam non-stop, setiap hari dan setiap jam. Pengamatan kondisi atmosfer di bagian atas termasuk diantaranya suhu udara, kelembapan udara, dan angin di lapisan atas tiap 6 jam sekali juga termasuk salah satu bagian dalam tugas pengamatan yang dilakukan oleh petugas BMKG. Pengamatan udara di lapisan atas ini dilakukan dengan menggunakan balon. Ya, balon. Tentunya bukan balon pesta ya, melainkan balon dengan ukuran yang sangat besar yang dapat terbang hingga ketinggian belasan kilometer. Ada dua jenis balon yang digunakan. Yang pertama, balon berwarna merah. Balon jenis ini umumnya dilepaskan setiap jam 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Namun untuk stasiun meteorologi yang memiliki pengamatan radiosonde, balon merah dilepaskan setiap pukul 6 dan 18 UTC saja. Balon ini diisi dengan gas hidrogen dan memiliki kecepatan naik yang cukup konstan, sehingga dapat ditentukan ketinggian balon pada setiap waktu. Nah, cara pengamatannya yaitu dengan menggunakan alat bernama teodolit. Jadi ketika balon dilepas, petugas BMKG akan mengikuti pergerakan balon tadi dengan teropong teodolit dan mencatat sudut azimut dan elevasinya setiap 30 detik hingga balon menjadi cukup jauh dan sulit teramati lagi, atau balon pecah, atau balon masuk ke dalam awan. Setelah dicatat, data-data tadi dihitung sehingga menghasilkan data arah dan kecepatan angin di tiap ketinggian balon. Umumnya, petugas BMKG dapat mengamati balon ini hingga ketinggian lebih dari 20.000 kaki atau 6.000 meter. Bagaimana kalau pengamatannya dilakukan di malam hari? Ketika pengamatan dilakukan pada malam hari, sebuah lampion akan diikatkan pada balon sehingga lampion dapat diamati menggunakan teodolit. Balon jenis yang kedua berwarna putih dan ukurannya sangat besar. Balon ini dinamakan radiosonde. Pelepasan dan pengamatan balon radiosonde dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 00 UTC dan 12 UTC. Balon jenis ini juga diisi gas hidrogen dengan ketahanan yang lebih kuat, sehingga dapat mencapai ketinggian yang jauh lebih tinggi. Umumnya, balon ini dapat mencapai ketinggian 12.000 hingga 15.000 meter, bahkan hingga 35.000 meter. Jauh lebih tinggi dari Gunung Everest. Balon berwarna putih ini tidak diamati menggunakan teodolit, melainkan sebuah kotak yang berisikan beberapa sensor seperti GPS, sensor suhu, sensor tekanan udara, dan sensor kelembapan udara yang digantungkan pada balon dan kemudian balon dilepaskan. Sensor-sensor tadi akan terus mengirimkan data ke penerima data di darat dan menghasilkan data-data yang lebih lengkap. Data yang lengkap ini dapat menggambarkan profil vertikal atmosfer seperti suhu, kelembapan udara, angin, serta parameter-parameter atmosfer lainnya. Kotak sensor untuk radiosonde dilengkapi dengan parasut,
sehingga ketika balon pecah, sensor dapat jatuh secara perlahan dan dapat diselamatkan untuk digunakan kembali. Namun pada kenyataannya, cukup sulit untuk menemukan lokasi jatuhnya sensor tersebut. Kalau Sobat BMKG pernah menemukan kotak putih jatuh dari langit dan berlogo BMKG, jangan panik ya. Sobat BMKG dapat menghubungi kantor BMKG terdekat untuk mengembalikannya. Sobat, zaman dahulu sekitar akhir tahun 1800-an, pengamatan udara atas ini dilakukan dengan menggunakan balon udara berpenumpang. Seorang pengamat cuaca akan ikut dengan balon udara dan membawa alat-alat pengamatan seperti termometer, anemometer, dan sebagainya. Lalu melakukan pengamatan cuaca di balon tersebut. Oleh karena itu, aktivitas ini disebut dengan pilot balon. Lalu apa saja manfaat mengamati udara di atas? Pengamatan udara atas tidak hanya dilakukan oleh BMKG, melainkan seluruh stasiun pengamatan cuaca di dunia. BMKG sendiri memiliki 29 stasiun pengamatan PIBAL dan RASON, serta 45 stasiun pengamatan PIBAL yang melakukan pengamatan udara atas secara serentak setiap harinya. Data-data tadi dipertukarkan secara global, kemudian data-data arah dan kecepatan angin tadi dapat dipetakan seperti ini. Dari peta tersebut, kita dapat melihat pergerakan angin di bumi ini pada tiap lapisan. Gunanya tentu saja untuk memberikan informasi yang lengkap sebagai bahan pertimbangan prakirawan cuaca ketika membuat prakiraan cuaca, sehingga prakiraan cuaca yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selain itu, informasi pergerakan angin tersebut juga digunakan oleh pilot pesawat terbang dan juga untuk mendukung aktivitas penerbangan lainnya maupun olahraga udara seperti para layang. Data dari balon radiosonde juga dapat digunakan untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan pada beberapa jam ke depan. Nah, Sobat, sudah jelas ya sekarang bagaimana bisa terdapat angin di atas sana, bagaimana BMKG mengamatinya, serta manfaat dari pengamatan udara di lapisan atas. Berikutnya, mari kita simak prospek cuaca untuk sepekan ke depan. Sobat, demikian informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk memperbaharui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store ataupun Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan Sobat semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa.